Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Oke, sahabat hijau, kali ini kita akan membahas asam amino. Ya, apa sih asam amino? Bicara tentang asam amino, tidak ubahnya bicara tentang protein, yaitu berasal dari bahan organik yang banyak mengandung protein, baik dari hewani maupun nabati. Nah, oke, sahabat hijau, kita infokan ya. Sebelum kita melanjutkan, saya jelaskan asam amino adalah senyawa organik yang memiliki peran penting dalam pembentukan protein. Pada umumnya, tanaman itu sendiri mampu mensintetis asam aminonya sendiri melalui bahan dasar seperti karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Selain diproduksi oleh tanaman itu sendiri, asam amino juga dapat memperoleh dari luar dengan cara pemberian pupuk asam amino pada tanaman kita. Jadi di sini sahabat hijau, saya akan menginfokan sedikit, yaitu bagaimana cara membuat pupuk asam amino yang mudah, praktis, kemudian tanpa fermentasi. Jadi yang pertama, sahabat siapkan apa aja tadi yang telah kita jelaskan. Kalau bicara tentang asam amino, ya tidak ubahnya dengan protein. Ini termasuk telur. Jadi gini sahabat, kalau yang simpel, kalau pembuatan asam amino ini yang sangat simpel. Cuman kalau sahabat mau difermentasi, itu biasanya bisa menggunakan ikan lele, tongkol, telur keong emas yang di sawah, kemudian seperti isi dalam juga bisa ikan lele ya, banyak sekali yang terkandung asam amino seperti daun kelor, kacang kedelai, asola dan lain-lain. Cuman di sini saya infokan buat kali ini bagaimana supaya tanaman kita subur, itu intinya sahabat ya. Jadi bagaimana cara pembuatannya? Pertama, saya menyiapkan di sini 1 buah telur ya. Kalau ada telur bebek itu lebih bagus, telur puyuh juga nggak apa-apa. Yang penting tadi apa sih asam amino? Protein, sahabat. Jadi di sini bagaimana merubah tanaman kita jadi subur. Jadi pertama telur, yang kedua air. Ini kapasitas 50 liter ya. Airnya yang di sini 50 liter. Saya menggunakan ember besar ya, baskom lah ember ya. Kemudian satu lagi, ini saya isi air kurang lebih setengah. Jadi ini 25 liter. Kapasitas ember tersebut 50. Tapi kalau sahabat tanamannya banyak bisa gunakan 50. Dan ini bisa digunakan setiap 1 minggu atau 2 minggu 1 kali untuk penambahan asam aminonya. Kenapa kita lakukan siang hari? Oke, sahabat, cara buatnya sangat mudah ya. Pertama, siapkan sedikit air begini ya. Lalu ini sahabat hijau, sahabat perhatikan. Kemudian telur ini saya pecahkan ya. Kita pecahkan sedikit. Kelihatan sahabat? Nah, ini ya. Ya, kalau telur bebek sih sayang buat saya aja sahabat. Ini lalu kita kocok ya. Sampai dia merata. Ya, tidak perlu pakai sampai kembang juga boleh, terserah sahabat. Lalu ini sahabat tuangkan di air tersebut, kemudian aduk ya. Ini sahabat aduk. Ini kalau mau berapa tanaman juga boleh. Kalau dia sampai maksimal 50 liter ya, ini saya pakai 25. Jadi 50 liter sahabat bisa gunakan sedikit saja juga boleh. Oke sahabat, kenapa kita
spray di saat siang hari. Begini, sahabat bisa aplikasikan pagi atau siang hari. Sebenarnya kalau sahabat mau tahu, proses fotosintesis itu terjadi yaitu pagi sampai siang hari, dibantu dengan sinar matahari. Jadi makanya kita aplikasikan pagi menjelang siang. Itu aja infonya sahabat, itu lebih bagus ya proses untuk fotosintesisnya. Ya ini protein loh sahabat, bukan hanya manusia butuh protein, tanaman juga butuh ya. Yang kedua sahabat, jadi gini, sahabat ingin apa namanya menyiram. Jadi maaf keringnya hujan di sini. Jadi caranya gini, tergantung dosis saja. Ini nggak apa-apa. Jadi kalau dia tidak ada over, jadi siram aja. Tanaman kecil pun butuh ya. Tinggal siram aja, nggak apa-apa sahabat. Jadi mudah sekali sistem kerja. Ini saya simpel aja kasih contoh untuk asam aminonya ya. Ya, jadi tanaman kita agar lebih subur. Inilah rahasianya sebagian besar sahabat. Ya, oke, kita lanjut sahabat. Ya, saya jelaskan sedikit biar sahabat paham. Jadi bagaimana cara kita menyuburkan tanaman. Gini loh sahabat. Bila mana ya, itu kalau di spray di daun berfungsi membantu proses fotosintesis yang seperti tadi ya. Kalau kita spray ke daun. Oke sahabat, ini tanamannya nggak gitu banyak tapi lumayan ya. Sebelah juga ada ya, lebih jelas aja. Satu lagi yang kita jelaskan tadi, ini yang sahabat perlu ketahui, mungkin pemula nggak tahu nih. Proses fotosintesis ini terjadi ketika klorofil di daun itu menangkap cahaya matahari dan menggunakan air dan karbon dioksida menjadi gula atau apa namanya protein dan oksigen. Gula atau protein yang dihasilkan dalam waktu tanaman tersebut hasil buah yang sering kita konsumsi seperti tanaman cabai yang seperti demikian. Itulah protein yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan adanya penambahan pupuk asam amino, artinya kita telah membantu proses pertumbuhan tanaman tersebut. Oke, ini yang kedua. Terus kalau kita aplikasikan ke media tanah, ini contoh kita aplikasikan ke media tanah, itu berfungsi meningkatkan mikroba, menyediakan asimilasi nutrisi bagi akar. Jadi artinya apa? Ya, begini, yang kita aplikasikan ke media tanah tadi, nutrisi mikroba di tanah itu dapat meningkatkan aktivitas dan populasi mikro yang menguntungkan bagi suksesnya keberadaan mikroba tanah. Jadi intinya sebagai makanan mikroba. Jadi keberadaan mikroba tersebut yang ada di tanah merupakan salah satu kunci suksesnya dari kualitas tanah. Kemudian ya, satu lagi hebatnya sahabat. Jadi begini, yang telah kita spray atau kita semprot tadi ya, aplikasi asam amino tadi itu dia membentuk beberapa hormon zat pengatur tumbuh seperti auksin, sitokinin, giberelin. Jadi dengan penambahan modal telur tadi ya, itu bisa merubah menjadi JPT, zat pengatur tumbuh. Oke sahabat, mudah kan ya cara buatnya ya. Hanya satu buah modal telur ya, dengan air kapasitas 25 liter sampai 50 liter, tergantung. Mau 100 tanaman juga bisa sahabat, tergantung kita aplikasikan. Jadi ini apa namanya, nggak ada keterbatasan karena ini organik ya. Oke, ini versinya hijau garden loh sahabat. Jadi cara menyuburkan tanaman ya, hanya menggunakan satu buah telur. Nggak perlu ribet sahabat ya. Mau buat asam amino kok ribet, belinya cukup mahal harganya. Satu buah telur aja ya. Oke, demikian saja info dari kita sahabat. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi sahabat ya. Salam hijau dari saya.